Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 1A. Aduh, maaf. Kamu kemana? Aku mau ngerjain tugas. Tugas bahasa Indonesia. Sama dong. Ya udah, yuk kita kenalan diri. Yuk. Halo rekan-rekan, kenalin nama aku Airina Putri Kodrat. Asal sekolah saya dari Seman 1 Batu Jajar. Alasan saya masuk ke Poltekkes Kemenkes Bandung karena Polkesban merupakan kampus yang berfokus pada profesi tenaga kesehatan dan di dalamnya menjadi cita-cita saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Delia. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Cianjur. Alasan saya masuk Poltekkes Kemenkes Bandung karena berfokus pada pendidikan vokasi yang menekankan keterampilan praktis dan memiliki peluang karir yang luas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Madani Sofia, asal sekolah saya dari SMK Bakti Kencana Bandung. Alasan saya masuk ke Poltekkes itu karena Poltekkes memiliki reputasi yang baik di bidang kesehatan dan saya ingin menjadi tenaga kesehatan yang kompeten. Halo semuanya, kenalin nama aku Salma Nabila Sabiro Hasan, asal sekolahku dari Seman 1 Banjaran. Alasan aku masuk Poltekkes karena Poltekkes Kemenkes Bandung merupakan institusi yang sudah berakreditasi UGOL. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Ani Sulistiarini, berasal dari SMA Negeri 2 Cimahi. Alasan saya masuk Poltekkes Kemenkes Bandung karena saya ingin menjadi tenaga kesehatan yang unggul, berdedikasi, dan berdaya saing global. Kedudukan bahasa Indonesia pada bab 105 pasal 36 bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Poin kedua, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Poin yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Poin keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terbagi menjadi 4. Poin pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Poin kedua, bahasa Indonesia sebagai pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Poin ketiga, sebagai bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan juga pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan poin yang keempat, sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Ini adalah contoh fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam lingkungan keperawatan. Wilujeng sonten Ibu tepangkeun nami abdi perawat Sofia anu ngajagi di ruang mawar. Kumaha Ibu? Aya nu tiasa dibantos? Aduh Mbak, saya enggak mudeng Mbak. Iki perut aku kok sakit iki yo. Aduh Mbak, sakit iki perut aku loh. Ibu mohon maaf, pakai bahasa Indonesia saja. Bisa? Baik, bisa. Ini perut saya sakit dari pagi sampai siang. Gak tahu kenapa, kayaknya diare atau bagaimana. Baik, boleh saya cek sekarang? Oh baik. Terima kasih semuanya.